ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Hadirin hadirat tuan-tuan jemaah salat Isyak sekalian yang bersedia dimuliakan oleh Allah Taala. Setinggi puji segala syukur hanya milik Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Allah. Sebagai apapun kita hari ini, status sosial kita, kaya kan, miskin kan, pejabat kan, sebagai rakyat biasa kan, yang pastinya kita semua adalah hamba Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kita, dia semua dikuasai oleh Allah. Kita semua adalah ciptaan Allah. Maka kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk beramal, datang ke masjid, menunaikan salat Isyak secara berjemaah. Dan kita bersyukur juga Allah Taala sampaikan kita pada sudah Rabiul Awal dah, bulan Maulid. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 2 malam ketiga. Alhamdulillah kita berbahagia dengan sampainya kita di bulan Maulid, bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Taala ke dunia. Tanda satu orang kekasih cinta kepada yang ia kasihi, dia akan sangat rindu dengan kekasihnya. Tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rindu ingin jumpa dengan Nabi, nak kumpul dengan Nabi, bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, tapi ada kerinduan dalam hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan awali kajian pada Isyak kita malam ini, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waditu anni laqitu ikhwani." Waditu anni laqitu ikhwani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat berkata, sahabat Nabi SAW berkata, "Awalaysa nahnu ikhwanu?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Tuhan? Bukankah kami ini adalah saudara-saudara Tuhan, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antum ashabi."
Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat aku. Kalian adalah sahabat-sahabat aku. Walakin ikhwani, sedangkan saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihat aku. Agak-agaknya termasuk kita lah, insya-Allah. Kita beriman kepada Nabi, kita tak jumpa Nabi, tak melihat Nabi. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa? Kita ni siapa? Saudara-saudara beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhirat kita dapat jumpa dengan Nabi, kerana kita ini disebut sebagai saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Alangkah beruntungnya lah kalau di antara kita nanti ada yang dapat syafaat Nabi, kumpul dengan Nabi, dapat minuman di Telaga Al-Kausar langsung dari tangan Nabi, masuk surga dengan Nabi. Allahu akbar. Dikumpulkan, kata ulama, dikumpulkan kemuliaan seluruh orang-orang mulia di atas dunia ni. Seluruh raja, presiden, perdana menteri, tokoh, apa lagi, wali-wali Allah, apa lagi, ustaz-ustaz, kiai, buya, dikumpulkan semua mereka ini dibandingkan dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seperti satu tetes air berbanding lautan. Masya Allah. Abang dapat duduk satu majlis, satu meja dengan Pak Presiden, apa rasanya? Abang diundang ke istana, jumpa dengan Pak Presiden, apa rasanya? Duduk semeja dengan Pak PJ Gubernur, dengan Pak Wali Kota, Pak Bupati, kita pun sudah rasa, Masya Allah. Kita beritahu kawan, aku besok diundang Pak Gubernur. Satu meja VIP, meja bulat dengan Pak Gubernur. Kita bangga menceritakan kita dapat undangan khusus dari pejabat-pejabat VIP. Kira-kira kalau di akhirat besok kita satu majlis dengan Nabi SAW, macam mana agaknya? Allahu Akbar. Dan tuan-tuan yang mulia, apalah artinya kita di dunia dimuliakan orang, disanjung orang, tapi kalau di akhirat kita diusir, dihalau oleh Nabi, tak diakui sebagai umat oleh Nabi, celakalah kita ni. Malanglah nasib kita. Apalah artinya satu dunia memuji kita, tapi di akhirat besok tak dapat peluang jumpa Nabi, macam mana? Akun kita semua di follow, jadi ramai pengikut, followernya ramai, viewernya ramai, subscribernya ramai. Satu dunia orang kenal dengan kita, dengan akun kita, tapi di akhirat tak ada peluang jumpa Nabi. Apalah arti semua yang kita dapat di dunia ni? Maka kepada kita semua saya berpesan juga untuk diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebagai bukti kita cinta kepada beliau. Tanda cinta kepada Nabi, kita beramal seperti mana amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut hadis yang kedua. Masih terkait dengan kabar gembira Nabi untuk kita. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat yang tak bertemu dengan Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tuba, sungguh beruntung. Siapa yang mengatakan beruntung? Nabi SAW. Tuba, sungguh beruntung, liman amana bi warani marratan. Sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku dan ia melihat aku. Nabi mengatakan sungguh beruntung itu marratan, satu kali saja.
Nabi mengatakan sungguh beruntung orang beriman kepada Nabi SAW dan melihat Nabi SAW. Nabi kata berapa kali beruntung itu? 1 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan tuba, 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 tuba. Berapa kali? 7 kali. Nabi SAW mengatakan 7 kali. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Liman amana bi walam yarawni. Sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku padahal ia tidak melihat aku. Dan Nabi mengatakan sungguh beruntung itu sab'a mirarin, 7 kali. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan yang mulia, semoga kita termasuk yang disebut Nabi ni. Aminlah. Semoga kita termasuk yang disebut Nabi, orang yang beruntung. Kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tak nampak Nabi, tak jumpa Nabi, tak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang ada juga rasa rindu, nak macam mana wajah Nabi, nak macam mana duduk satu majlis dengan Nabi, solat berjemaah dengan Nabi. Kadang terbayang-bayang. Tapi ada satu, Ustaz Rashid, agak-agak lah, ini takdir Allah Ta'ala untuk kita. Agak-agak lah kalau kita dulu hidup di zaman Nabi SAW diutus dakwah di Mekah, Madinah, kita ni menjadi pengikut Nabi ke atau pengikut Abu Lahab, Abu Jahal agaknya. Tak tahu juga. Siap ke diboikot 3 tahun di lembah Abu Talib? Nak menampakkan diri sebagai satu orang Islam pun tak berani waktu di Mekah, sembunyi-sembunyi. Islam sembunyi-sembunyi, dakwah semua sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian hijrah Mekah ke Madinah 600 kilo. Sanggup ke berjalan kaki 600 kilo? Padang pasir panas. Sanggup ke menahan penderitaan sebagaimana Bilal? Malam dicambuk dalam keadaan duka, besoknya dijemur di padang pasir panas. Agak-agaknya lah kalau kita di zaman itu kita mengalami macam Bilal, kuat ke tak kuat? Allahu Akbar. Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala lahirkan kita di ujung-ujung zaman, tak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun begitu, sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia tidak melihat aku. Nabi ulang berapa kali? 7 kali. Sekarang kepada kita semua yang mendengar kajian ini, saya berpesan, istiqomahlah, jaga iman kita, jaga iman kita. Kemudian betulkan amal kita seperti mana amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebaik-baik idola melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada way of life, the best way of life, jalan hidup terbaik kecuali jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penampilan terbaik melainkan penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak terbaik melainkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara muamalah, cara muasyarah terbaik kecuali kita bermuamalah, bermuasyarah seperti mana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang Nabi tunjukkan ke kita, kita ikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak hari ini orang mengkritik, manalah sesuai dengan zaman, itu dulu zaman unta, ini sekarang zaman moden, zaman AI, zaman teknologi. Allahu Akbar. Zaman teknologi betul, tapi bukan berarti kita meninggalkan cara hidup seperti mana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu-satunya jalan hidup, amalan hidup yang dapat jaminan keredaan Allah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada kita semua, semoga Allah Taala beri taufik kita terus istiqomah. Terakhir saya tutup kajian pada isyak kita malam ini.
InsyaAllah tak lama lagi kita akan ada pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Bukan hanya di Riau se-Indonesia serentak. Pesan saya terkait pilkada kepada kita semua apa? Jangan kita bergaduh, jangan bermusuhan. Apa sebab? Karena kita semua sama-sama umat Nabi. Adab kita kepada Nabi apa? Cintai umat Nabi. Kalau kita benci kepada umat Nabi, buruk adab kita kepada Nabi. Jangan nanti gara-gara beda pilihan kita bergaduh, kita bermusuhan. Untuk apa kita bermusuhan? Padahal mereka saudara-saudara kita sesama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa besok solat subuh berjemaah. Solat berjemaah, solat subuh berjemaah itu pun bagian dari arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.